sa'ir ilallahi ta'ala, salikun ilallahi ta'ala di departemen perkuliahan sesuai dengan apa ya aktivitasnya masing-masing, tidak menghalangi seseorang itu berjalan di jalannya Gusti Allah. Berapa banyak misalnya dulu itu ada namanya Ibrahim Al-Khayyat, seorang wali besar di zamannya, dia tukang jahit. Itu yang pernah saya ceritakan bahwa dia ada orang Yahudi itu jahit no pakaian tapi bayar duit palsu itu. Gitu. Setiap kali bayar duit palsu. Lalu suatu ketika santri niku nemoni bayar terus itu duit sampean palsu ini Pak. Orang bendina aku enggak duit ngene. Nang ngene jeraganmu itu Ibrahim Khoyat itu. Itu ternyata bukan sekali itu, sudah bertahun-tahun jahit no kelambi mesti nggak duit palsu. Ngoten. Cara ngenten sing di sini jeragane wayahe sapa? Ya sing gawa duit palsu niki. Nyatane nang ngene Ibrahim Khoyat mboten, sing didukani niku santrine. Elek tenan le akhlakmu le. Elek tenan akhlak. Sing didukani santrine. Apa kok ngoten? Aku iki mulai biyen wis pirang-pirang tahun. Uang iki bayar lewat duit palsu. Aku gak mempermasalahkan itu. Masya Allah barokah kesabarannya kaya wong ngeten iki. Dadi lan mlebu Islam wong Yahudi niku. Ngono. Sampai sakmono dong ya. Ana wong mlaku di dalane Gusti Allah tapi benderane jahit. Al-Khoyat. Ya. Khoyat itu apa? Tukang jahit. Macam-macam tiang niku. Sehingga jenengan tidak ada alasan, oh saya sibuk ya, saya kerja di bidang apa gitu. Enggak, zaman biyen ulama-ulama para wali macam-macam ya. Ono sing berprofesi macam-macam gitu. Oke. Itu ya. Wa kama la ya'rifu al-janinu halat tifli, sebagaimana seorang janin tidak tahu bagaimana ihwalnya at-tifl, anak kecil. Wala at-tiflu halal mumayyizi, sebagaimana pula anak kecil tidak mengerti ihwalnya mumayyiz. Ya. Anak mumayyiz itu anak yang tamyiz itu. Ya. Wa ma in fataha lahu minal ulumi ad-daruriyati, dan apa saja yang sudah terbuka bagi anak tamyiz itu yang menyangkut al-ulum ad-daruriyah, ilmu-ilmu yang penting. Kemarin kan sudah dikasih tahu bahwa anak yang janin ya baru dikasih itu ada ketika tifl itu sudah ada yang namanya apa, blackboardnya, sudah ada wadahnya, tapi masih belum bertindak. Ketika sudah tamis sudah mulai apa, terbongkar al-ulum ad-daririyah, ilmu-ilmu yang bersifat esensial, ilmu-ilmu yang sifatnya diperlukan bagi kelangsungan hidup anak kecil tamyiz itu. Wala al-mumayyizu halal aqili, anak mumayyiz, anak tamyiz itu tidak ngerti, tidak tahu bagaimana ihwalnya al-aqilu, orang yang berakal sudah lengkap akalnya. Wa ma iktasabahu, dan apa yang diraihnya minal ulumi an-nazariyah, dari ilmu-ilmu yang sifat teoritik itu. Fala ya'rifu, nah ini penting ini. Fala ya'rifu aqilun, maka orang yang berakal itu tidak mengenali, tidak mengetahui ma in fatahala auliya'illahi ta'ala, apa yang sudah dibuka oleh Allah pada wali-walinya itu, sekalipun kau sudah termasuk orang yang berakal lengkap. Ya, kita ini kan sudah al-aqilu, sudah al-aqil an-nadhari. Tapi kan tidak bisa mengetahui apa yang sudah dibukakan oleh Allah pada wali-walinya itu. Ya. Wa anbiya'ihi, termasuk juga para nabinya, min mazaya, dari kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada para wali, para nabinya itu. Ya. Mazaya lutfihi wa rahmatihi. Ya, itu sangat lembut sekali, kelebihan-kelebihan melalui kelembutan Allah, melalui rahmat Allah. Ini yang disebutkan dalam surat Fatir ayat 2. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha.
Tiadalah Allah itu menganugerahkan, membuka, fataha, membuka. Kalau terjemahnya itu diartikan anugerah. Mana dasarnya adalah fataha, menyingkap, mengkasyaf. Ya, terhadap seorang manusia min rahmatin, kasyaf dia, yang dimana itu bentuk apa? Rahmat. Ya, fala mumsikalah, maka tidak ada siapapun, tidak seorang pun yang bisa menahan anugerah Allah itu saat Allah membuka, membongkar tabir-tabir tersebut. Jadi gitu ya. Untuk berpikir secara sederhana, selama ini kita itu kan sudah paham, tidak ada yang bisa mengetahui wali kecuali sesama wali, kan begitu. Akal ini kalau hanya dikasih statement seperti itu, ya apa cara bayang noi gitu. Nah, disitulah Al-Ghazali mengajak berpikir secara sederhana sebenarnya. Anak janin juga mungkin janin itu mengetahui bagaimana kondisi anak kecil yang usia 4 tahun. Janin kok ono jero peteng sih ya. Anak yang usia 44 tahun, tifl itu 4 tahun, 3 tahun, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, itu namanya tiflon. Anak usia tiflon itu tidak tahu bagaimana ihwal, kondisi keilmuan yang ada pada anak tamyiz. Tamyiz itu 7 tahun ke atas. Tamyiz itu tamamu tamyiz di 7 tahun, 8 tahun sampai sebelum baligh. Tidak tahu. Nah, anak yang tamyiz itu akalnya apa? Al-ulum an-nazariyah. Sudah ada namanya ulum ad-daruriyah, tapi bukan an-nazariyah, ad-daruriyah. Itu yang ada di level 2 kemarin. Ya. Yang di level 3 sudah apa? An-nazariyat, al-aqlu an-nazari, atau al-quwwah an-nazariyah al-alimah. Itu level ketiga. Dan levelnya sangat banyak, sehingga anak mumayyiz itu tidak ngerti bagaimana akalnya orang dewasa yang sudah jangkep ini. Ya, anak sampean yang usia 7 tahun, ya gak bisa disuruh menebak akal sampean, kan oto, tutup wayai sih, gak bisa menjangkau ke sana. Okay. Nah karena itulah kemudian kita menjadi paham, orang berakal sehat kayak kita yang sudah lengkap ini, yang sudah merasakan al-ulum an-nazariyah, ya, tidak mengenali, tidak mengetahui seperti apa Allah menganugerahkan, memberikan pangkat kepada seorang wali, bagaimana akalnya seorang wali bekerja, bagaimana akal nazariyatnya wali saat dia bertakarrub kepada Allah, kaya apa nggawe akal itu. Ora usah di majis-majisno ya. Logis saja berpikirnya. Betul. Bagaimana seorang yang mengatakan dalam hatinya Allahu, 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 tidak ada benda-benda dalam jiwanya, hanya Allah semata. Bukankah itu juga perintah Quran? Uzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Dikongkon apa iku? Eling Gusti Allah. Allah. Bagaimana ya akal mereka sampai mentauhidkan Allah tenanan, menghilangkan semua selain Allah. Sampai pada fase itu. Lah kita bisa